Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana kita menghindarkan diri dari peringatan Nabi Muhammad SAW bahwa bisa jadi puasa kita itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita semuanya tahu bahwa bulan Ramadan kita adalah bulan mulia, bulan yang istimewa, bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kita berbuat baik, menjalankan puasa, maka pahala yang akan diberikan kepada kita sebagai ganjaran itu bisa jadi tidak terhingga, bisa berlipat-lipat tak terhingga, tidak hanya 10 sampai 700 kali, tetapi bisa terserah Allah, kira-kira begitu. Tetapi juga kita perlu ingat bahwa Nabi pernah bersabda seperti tadi yang saya singgung, tidak sedikit juga orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, dalam kesempatan ini saya kira kita perlu melihat kembali apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ketika mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita supaya betul-betul tidak hanya mendapatkan lapar pada dalam puasa itu, tapi betul mendapatkan pahala seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tak terhingga. Imam Al-Ghazali pernah membagi tingkatan puasanya umat Islam itu dalam 3 kategori. Shaumul awal, yang pertama shaum khusus, yang kedua, yang ketiga adalah shaum khususil khusus, kira-kira begitu. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk bagaimana supaya kita tidak sia-sia puasa kita, tentu saja kita harus meningkatkan level kita menjadi puasanya orang khusus. Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 6 hal, 6 tindakan yang betul perlu kita lakukan menyertai puasa di bulan Ramadan itu. Apa saja 6 itu? Yang pertama adalah ghaddul basar, memejamkan mata. Apakah artinya kita harus tidur terus atau tidak melek misalnya? Enggak juga. Ghaddul basar itu artinya adalah bagaimana kita menahan penglihatan kita dari melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pokoknya di situ. Yang kedua, kemudian ada hifdzul lisan, menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh berbicara selama menjalankan puasa di siang hari, enggak. Tetapi kita harus betul-betul menjaga mulut kita agar kita tidak mengucapkan hal-hal yang buruk, tidak menggunjing orang, tidak berbohong, dan sebagainya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kafus shami, menjaga pendengaran kita. Segala sesuatu yang buruk diucapkan itu juga sebaiknya kita hindarkan untuk mendengarnya. Jadi kita perlu menjaga diri dari orang-orang yang berbicara tidak baik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita menjaga anggota badan kita yang lain selain mata, mulut, dan pendengaran tadi dari hal-hal yang juga tidak baik juga. Gitu. Mungkin kita bisa menjaga penglihatan, pendengaran, dan mulut, tapi kalau tangan kita menyakiti orang lain dan kemudian berbuat sesuatu yang juga tidak baik, itu juga sama saja. Atau perut kita misalnya pada saat malam kita makan sesuatu hal yang tidak baik, yang haram misalnya dan sebagainya, tentu saja itu juga akan mempengaruhi puasa kita. Kemudian yang kelima, tadi yang keempat, yang kelima adalah supaya kita pada saat tidak puasa, makan dan minum kita itu tidak lalu seperti membabi buta, seperti membalas dendam di siang hari. Jadi supaya kita tidak berlebihan dalam menikmati hal-hal yang halal. Itu halal sebetulnya, tapi jangan berlebihan
waktu malam gitu. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah bagaimana hati kita setelah kita berbuka dan juga selama tidak puasa itu senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi pahala sebagaimana dijanjikan, dan juga dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik tadi. Kita senantiasa menunjukkan kekhawatiran bahwa puasa kita akan sia-sia, tetapi juga tetap berharap agar Allah membalas ibadah kita selama bulan puasa. Jadi ada 6 tadi. Kalaupun toh Bapak Ibu semuanya, para pemirsa, kalaupun toh tidak 6-6-nya, mungkin bisa dicicil lah yang 3 dulu gitu ya, dari penglihatan, pendengaran, ucapan itu harus kita jaga betul-betul selama bulan puasa ini, dari hal-hal yang dilarang, hal-hal yang buruk. Baru kemudian tambah yang keempat, kelima, dan kelima. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa dan juga khususnya bagi saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.